Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Julianto dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer dari jurusan Sistem Informasi. Ingin mempresentasikan tentang review buku Model Pembinaan Akhlak pada Warga Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur dan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Latar belakang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah sosial, terutama terkait perilaku moral warga binaan di lembaga permasyarakatan. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pembinaan akhlak yang ada belum optimal. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mengutamakan pendidikan moral dan spiritual, khususnya berbasis nilai-nilai agama Islam, dianggap efektif. Buku ini menguraikan model pembinaan di Lapas Cipinang dan Rutan Salemba yang berfokus pada perbaikan moral melalui pendekatan spiritual berkelanjutan agar warga binaan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pendekatan ini didukung oleh prinsip Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya moral. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menyebutkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, dan hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pembinaan akhlak adalah inti ajaran Islam. Dengan pembinaan akhlak yang baik, diharapkan warga binaan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Tantangan sosial yang dihadapi, perilaku moral yang buruk. Banyak warga binaan yang belum memiliki pemahaman moral yang kokoh, sehingga rentan untuk kembali melakukan tindakan kriminal setelah bebas. Hal ini mencerminkan bahwa pembinaan akhlak yang ada belum sepenuhnya efektif. Tingginya angka residivisme, kegagalan sistem rehabilitas moral di lembaga permasyarakatan terlihat dari tingginya tingkat residivisme, yaitu kembalinya narapidana pada tindakan kriminal setelah masa pembinaan. Kelemahan sistem rehabilitas, pendekatan yang terlalu berfokus pada sanksi hukum tanpa perhatian pada pengembangan moral dan spiritual tidak berhasil membentuk perilaku positif. Solusi pendekatan holistik berbasis agama. Pendidikan moral dan spiritual berbasis nilai-nilai Islam dianggap efektif dalam memperbaiki akhlak, karena agama membentuk hubungan dengan Tuhan, serta hubungan sosial dan pribadi. Program pembinaan akhlak berkelanjutan bertujuan menciptakan perubahan perilaku jangka panjang, didasarkan pada prinsip Al-Quran dan hadis, yang menegaskan pentingnya moralitas sebagai inti ajaran Islam. Implementasi program pembinaan di Lapas Cipinang dan Rutan Salemba yang dilakukan yaitu merupakan kajian tafsir, ibadah kolektif, dan bimbingan konseling. Program ini bertujuan mencetak warga binaan menjadi individu dengan akhlak yang mulia, yang mampu beradaptasi kembali di masyarakat secara positif dengan moralitas yang lebih baik. Diharapkan mereka tidak mengulangi tindakan kriminal dan dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Implikasi sosial dari program pembinaan akhlak. Reintegrasi ke masyarakat, membantu warga binaan menjadi individu yang produktif dan berkontribusi positif di masyarakat. Penurunan residivisme, mengurangi risiko pengulangan tindak kriminal melalui bentuk akhlak yang lebih baik, serta manfaat jangka panjang, menciptakan dampak positif bagi masyarakat, mengurangi stigma terhadap mantan narapidana, serta membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis. Kesimpulannya, menekan pentingnya pembinaan akhlak berbasis nilai agama untuk membantu narapidana mengubah perilaku menjadi lebih baik. Dengan pendidikan agama, ibadah kolektif, konseling spiritual, dan kegiatan sosial, pembinaan ini bertujuan memperbaiki moral warga binaan, mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat, serta mengurangi resiko residivisme. Meskipun program pembinaan dijelaskan secara rinci, buku ini kurang menyertakan data kuantitatif atau studi kasus yang menunjukkan keberhasilan nyata program tersebut. Secara keseluruhan, buku ini memberikan panduan penting bagi upaya rehabilitas moral dan sosial, meskipun perlu penguatan pada
bukti empiris dan tantangan implementasi. Saran. Penulis juga disarankan membahas tantangan implementasi program pembinaan, solusi pasca bebas, serta pendekatan non-spiritual seperti pelatihan keterampilan kerja dan rehabilitas sosial. Evaluasi keberhasilan program perlu dijelaskan melalui indikator yang objektif. Selain itu, pembahasan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembinaan seperti pelatihan digital dapat menambahkan relevansi buku ini. Akhirnya, buku ini dapat disesuaikan agar lebih bermanfaat untuk pengelola lapas, akademis, dan masyarakat umum. Mengingatkan, moralitas yang dibangun dengan nilai agama tidak hanya menyelamatkan individu tetapi juga memperbaiki wajah masyarakat. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.